Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dimanapun Anda berada. Baik, pada kesempatan ini saya akan membuat konten baru ya mengenai statistika lagi. Di sebelumnya mohon maaf ada 2 video dari saya yang keluar dari konten statistika, yaitu kuliah online untuk mahasiswa saya, tapi nanti akan saya private aja ya, biar nanti konten ini memang kita fokus membahas mengenai pembelajaran statistika. Oke teman-teman, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan memberi komen, mensubscribe, dan memberi like pada konten-konten yang telah saya bikin. Oke, langsung saja kita akan bahas ya satu tema atau satu topik dari statistika, yaitu mengenai dasar statistika ya, mengenai data ya. Nah, teman-teman, jadi materi yang akan saya bawakan ini merupakan materi dari channel YouTube-nya Purwo Setio Nugroho ya. Ini linknya https://www.youtube.com watch EEZXAUYEXXK ya. Nanti saya juga akan melinkkan juga ya link channel YouTube dari Bapak Purwo Setio Nugroho. Beliau merupakan dosen dari Universitas Muhammadiyah Kaltim yang kebetulan juga mengembangkan YouTube pembelajaran seperti yang saya bikin ya. Oke teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai statistika dasar, mengenai data ya. Oke. Nah, teman-teman, jadi kalau berbicara data ya, pasti akan ada pertanyaan gitu. Data itu apa gitu? Apa sih yang dinamakan dengan data ya? Jadi data itu merupakan kumpulan dari fakta ya, baik berupa angka yang disebut dengan data kuantitatif maupun berupa uraian atau kualitatif ya. Itu yang dimaksud dengan data. Jadi kalau gosip ya gitu ya, desas-desus gitu atau juga mitos itu tidak bisa kita anggap sebagai data, karena data itu dia berupa fakta ya, bukan gosip ya gitu. Nah, data ini ya harus kita olah dengan baik ya, dengan metode yang baik dan dengan metode yang tepat, sehingga data yang telah kita kumpulkan kemudian kita olah, dia akan menghasilkan sebuah informasi ya. Nah, jadi ada bedanya data dengan informasi. Kalau data ya hanya data saja, bentuknya angka, tapi dia belum memberikan sebuah kesimpulan gitu ya. Jadi orang nggak tahu itu maksudnya apa, angka gitu ya, uraian saja kalau dia kualitatif ya. Nah, untuk mengolah data ya, sehingga dia mampu menghasilkan informasi, kita harus menguasai yang namanya statistika ya. Nah, statistika itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan data ya. Kemudian data yang dikumpul itu diolah ya. Diolah atau juga dianalisis ya. Kemudian setelah diolah harus juga menarik kesimpulan ya. Sehingga setelah didapatkan sebuah kesimpulan, kita akan mendapatkan sebuah informasi ya. Nah, itu ya. Nah, fungsinya apa? Kira-kira mengapa kita mengumpulkan data, mengolah data gitu ya, menarik sebuah kesimpulan. Nah, fungsinya adalah untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan ataupun untuk mencari alternatif untuk suatu perubahan atau inovasi. Jadi kalau kita berbicara sebuah perubahan, ya, sebuah solusi, ya, nah, ya, sebuah inovasi, yang pasti kita berbicara dengan data ya, berdasarkan fakta yang kita amati di lapangan gitu ya. Banyak, misalnya gini, seorang dosen ingin meningkatkan pengetahuan mahasiswa dengan menggunakan metode pembelajaran tertentu gitu ya. Nah, tidak bisa ini hanya berdasarkan pendapat atau hanya berdasarkan
apa namanya subjektivitas dari dosen itu, tapi dia harus mengumpulkan data ya. Data itu berupa bisa nilai pretest mahasiswa sebelum seorang dosen itu mengajar menggunakan metode pembelajaran tertentu. Kemudian data yang terakhir itu yang dibutuhkan adalah data post-testnya. Sehingga data nanti itu diolah ya dengan sedemikian rupa ya dengan menggunakan metode statistik ya. Nah, maka akan didapatkan sebuah kesimpulan apakah metode pembelajaran yang dia terapkan itu mampu ya memberikan atau meningkatkan pengetahuan mahasiswa. Nah, berarti kalau dia kesimpulannya mampu, nah berarti kita mendapatkan sebuah solusi. Oh, solusinya berarti si dosen ini harus mengajar dengan metode ini ya. Atau juga bisa mencoba ya menemukan sebuah inovasi. Ya mungkin metode pembelajaran A ini ditambahkan dengan metode ini atau digabungkan ya. Nah, itu adalah sebuah inovasi. Tapi kembali lagi saat berbicara inovasi kita tetap harus berbicara mengenai data ya. Seperti itu ya. Dan bisa juga di contoh-contoh lain ya yang mungkin di bidang ilmu teman-teman sendiri. Nah, apa sih hubungannya data dengan variabel gitu ya? Data dengan variabel ya. Jadi data itu sendiri dia terdapat pada variabel ya. Data itu terdapat pada variabel ya. Nah, variabel itu sendiri merupakan karakteristik yang melekat pada benda hidup atau benda mati. Jadi variabel itu adalah karakteristik yang melekat pada benda hidup atau benda mati. Contoh benda hidup ya, dia melekat pada manusia. Contoh nih ya, contoh variabelnya tinggi badan, berat badan ya, itu merupakan variabel yang melekat pada manusia ya. Dan mungkin variabel yang melekat pada tumbuhan gitu ya, bisa juga jumlah daun, ya lebar daun ya, tinggi tanaman, ya diameter batang, itu merupakan variabel yang dia melekat pada tumbuhan gitu ya. Nah, ada lagi variabel yang melekat pada benda mati ya. Nah, contohnya apa? Contohnya suhu ya, kelembaban, intensitas cahaya itu melekat pada cuaca ya. Nah, jadi data itu terdapat pada variabel. Variabel itu merupakan karakteristik pada benda hidup ataupun benda mati. Nah, nanti teman-teman coba ya cari variabel-variabel lain selain yang saya contohkan pada video ini ya. Nah, variabel itu dibagi menjadi dua ya, yaitu variabel bebas ya, yang sering disebut dengan variabel independen ya. Kemudian variabel terikat itu disebut juga dengan variabel dependen ya. Nah, variabel bebas itu apa gitu ya? Jadi variabel bebas itu merupakan sebab ya atau variabel yang mempengaruhi ya. Jadi kalau ada variabel yang kita gunakan pada penelitian dia yang merupakan sebab, maka itulah disebut dengan variabel independen ya. Nah, kalau variabel dependen itu merupakan variabel ya yang merupakan akibat atau variabel yang dipengaruhi ya. Jadi variabel dependen adalah variabel yang menjadi atau yang merupakan akibat ya atau variabel yang dipengaruhi. Contoh ya. Contoh ada penelitian yang berjudul semisal saja ini ya. Pengaruh dosis pupuk terhadap bobot umbi jalar ya, umbi jalar ya. Jadi di sini terlihat variabel independennya apa? Dosis pupuk. Sedangkan variabel dependennya adalah bobot ubi jalar ya. Nah, ini merupakan contoh dari variabel pada sebuah penelitian ya. Nah, kita kembali ke data. Jadi data tadi yang terdapat pada variabel ya. Nah, data ini dibagi menjadi dua ya. Yaitu data numerik dan data kategorik. Jadi, apa itu data numerik ya? Jadi data numerik ini ciri khasnya dia berbentuk angka ya. Dia berbentuk angka. Sedangkan kalau kategorik, datanya itu berbentuk kategori. Nah, data numerik ini dia dibagi lagi menjadi dua.
ada data interval, ada data rasio. Kemudian untuk data kategori dibagi dua, itu ada data nominal dan data ordinal ya. Jadi teman-teman harus benar-benar paham konsep ini ya. Jadi saat kita ingin melakukan sebuah penelitian, kita mampu menentukan metode analisis apa yang tepat gitu ya. Jadi tidak sama metode yang digunakan setiap jenis data ini ya. Nah, untuk data numerik tadi ada interval, ada rasio. Interval itu apa ya? Jadi data interval itu yaitu data yang berbentuk angka dan mempunyai nilai minus, di mana nilai minus ini dia mempunyai arti. Contoh ya, contoh yang punya nilai minus adalah suhu gitu ya, suhu. 0 ada artinya min 1, min 2, min 3 sampai min 40 derajat Celcius. Itu dia punya arti, berarti semakin dia ke arah minus, artinya dia semakin dingin ya, semakin dingin gitu ya. Nah, sedangkan untuk rasio ya berupa angka 0 absolut. Artinya kalau dia udah di angka 0 tidak ada wujudnya ya. Dan juga dia tidak ada nilai negatif. Contoh nih, berat ubi jalar. Kita berbicara berat atau massa di sini ya. Nggak ada massa itu min 1 nggak ada. Dan kalau massanya 0, apa arti massa 0? Ya nggak ada massanya gitu ya. Nggak ada wujudnya ya. Nah, itu disebut dengan data rasio. Kemudian data kategori dibagi menjadi nominal dan ordinal ya. Nah, kalau nominal itu merupakan kategori yang tidak memiliki tingkatan ya. Jadi kategori yang tidak memiliki tingkatan. Contoh ya, contohnya variabel jenis kelamin gitu ya. Variabelnya jenis kelamin ya. Ada kategori laki-laki dan ada kategori perempuan. Jadi di sini tidak ada kastanya ya. Jadi kalaupun kita memberikan simbol 1 laki-laki, 2 perempuan. Jadi 1 dengan 2 ini tidak ada tingkatan, setara dia ya, setara, sama saja ya. Jadi tidak ada tingkatan di situ ya. Nah, sedangkan data ordinal ya, itu merupakan data kategori yang memiliki tingkatan. Jadi ingat, data kategori yang memiliki tingkatan ya. Contoh ya, contoh di sini misalnya variabel ya untuk uji organoleptik, misalnya variabel rasa gitu ya, atau ya rasa ya, rasanya bagaimana gitu ya, rasanya ada sangat baik, ada cukup baik, tidak baik, sangat tidak baik. Nah ini kita kasih dan dia mempunyai sebuah tingkatan. Sangat baik ini levelnya 5 nilainya. Baik 4, cukup baik 3, tidak baik 2, sangat tidak baik 1. Jadi angka-angka di data ordinal ini atau kategori di data ordinal ini ya, dia memiliki sebuah tingkatan. Jadi ya sangat baik berbeda dengan baik, berbeda dengan cukup baik, berbeda dengan tidak baik, dan berbeda dengan sangat tidak baik. Begitu juga semisalnya dengan data tingkat pengetahuan gitu ya. Tingkat pengetahuannya misalnya tinggi, ya, tinggi, sedang, rendah ya. Sangat rendah itu mempunyai sebuah tingkatan ya. Oke, teman-teman, demikian mengenai penjelasan singkat mengenai jenis data pada statistika ya. Dan semoga dengan adanya video ini teman-teman semua dan khususnya saya juga kita tidak bingung lagi saat ditanya atau saat melakukan penelitian apa ini maksud dengan data nominal, apa dimaksud dengan data ordinal, data interval, data rasio, apa dimaksud dengan variabel, apa dimaksud dengan data, apa yang dimaksud dengan informasi ya. Kadang-kadang hal ini sepele ya, tapi sangat krusial pengaruhnya ya. Kadang kita sudah dalam sebuah seminar sudah menjelaskan dengan wah penelitian kita akan begini-begini, tapi sangat ditanya oleh dosen, apa itu yang dimaksud dengan data nominal? Kita bingung apa. Nah, mungkin dengan video ini bisa memberikan pengetahuan tambahan untuk teman-teman dan untuk diri saya pribadi khususnya. Oke teman-teman, tetap ikuti terus channel saya ya. Saya akan berusaha untuk mencari konten-konten yang terkait dengan statistika lainnya.
Oke, jangan lupa untuk memberi komen dan mensubscribe. Jika punya request mengenai materi apa yang ada dibahas, tinggal berikan komen di bawah ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat semua ya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.